Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Fi hadzal yaum nahnu nata'allam an tasbih. Hayya nabda darsunal yaum bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an nahnu sanusyahidu hadhil kalimah. Ini ungkapan yang biasa kita dengar ya. Bagiku kau adalah cahaya, hidupku jadi terarah karenamu. Ungkapan di atas ini merupakan tasbih baligh yang bisa kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Untuk bahasa Arabnya ini di sini al ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu bagaikan cahaya dalam menunjukkan. Ka'anna Zaidan asadun. Zaid seakan-akan singa. Zaidun mislu Umar. Zaid seperti Umar. Ini Zaidun syubu Umar fi syaja'ah. Zaidun serupa dengan Umar dalam keberaniannya. Al ilmu hayatun. Ilmu bagaikan kehidupan. Jadi dari contoh yang ada ini, insya Allah anak-anak sudah bisa ada bayangan gitu ya, tasbih itu seperti apa. Maka dari itu kita lanjutkan, apa sih pengertian tasbih? Secara lughatan bahasa, at-tasbih berarti tamsil, yang berarti penyerupaan atau perumpamaan. Secara istilah, menyerupakan sesuatu dengan yang lain, pasti sifat dengan menggunakan adat tasbih ya. Berikutnya arkanut tasbih atau unsur tasbih itu ada musyabbah, sesuatu yang diserupakan, musyabbah bi, sesuatu yang diserupakan dengan musyabbah. Ada tasbih, alat untuk menyerupakan, wajhu syibah, letak kesamaannya. Seperti contoh berikut ini, Khalid kal asad fi syaja'ah. Khalid di sini ini musyabbah, orang yang diserupakan. Ka di sini adalah alat, ada tasbih. Al-asadi musyababi yang diserupakan dengan Khalid. Fi syaja'ah ini wajhu syibah, sifat yang ada pada musyabah dan musyababi, keberanian ya. Berikutnya tarfu tasbih, inti daripada tasbih. Di tasbih itu harus ada apa? Al ilmu hayatun, al ilmu nur. Nah, ini sudah dinamakan juga tasbih, ilmu bagaikan cahaya, ilmu bagaikan kehidupan gitu ya. Tarfu tasbih itu ada dua, al musyabbah dan musyabbah bih. Jadi kalimat dua ini, elemen ini tidak boleh dipisahkan. Jika ini hilang salah satunya maka bukan dikatakan tasbih. Objek tasbih itu adalah lafadz atau kata. Ada berbagai lafadz yang bisa dipakai seorang alam melakukan perumpamaan atau penyerupaan. Seperti saja'ah itu biasa disamakan dengan al-asad, keberanian ya. Jamal, komar itu dengan keindahan. Khulqul karim dengan minyak wangi. Berikutnya yaitu ada tasbih atau alat untuk menyerupakan ya. Jadi alat yang bisa digunakan itu apa saja gitu. Berbentuk huruf bisa menggunakan ka atau ka'anna. Ini qalbuhu kal hijaroh. Ka berupa fi'il bisa menggunakan yumasilu, yusyabihu, yuhaki. Seperti contoh Fatimah tumasilu badro fil isra, ya, menyerupai bulan purnama. Jadi menyerupai tumasilu. Juga berbentuk isim seperti mislu muhakah syubhun, Muhammad mislu bahri fil karo. Muhammad seperti lautan dalam kemurahannya. Berikutnya wajhu asyibah. Wajhu asyibah yaitu kesamaan sifat yang ada pada al-musyabbah dan musyabbah bih. Contohnya kesamaan sifatnya ini kesamaan sifat yang ada pada hamzah dan singa ya, keberanian fi syaja'ah. Kemudian ketajaman yang sifat terdapat dalam pedang Khalid
Khalidus saifu min suyufillah. Ini. Dan wajhu syibah pada al-musyabbah bih itu harus lebih kuat daripada al-musyabbah. Di keberanian singanya itu ya, sifatnya pada musyabbah bih ini lebih kuat daripada musyabbah hamzahnya. Tujuan tasbih, diantaranya tujuan tasbih ini digunakan untuk apa saja? Jadi menjelaskan sifat atau kondisi al-musyabbah bih, menjelaskan sifat orang yang diserupakan tadi, menjelaskan bahwa keberadaan al-musyabbah itu mungkin terjadi, memantapkan dan menguatkan kondisi al-musyabbah, menjelaskan keindahan yang menghiasi al-musyabbah, menyebut kejelekannya terdapat pada al-musyabbah. Itu bisa digunakan sindiran gitu ya. Berikutnya pembagian at-tashbih. Dari ada 3 sudut pandang dari al-musyabbah dan musyabbah bih. Adat tashbih atau alat, wajhu asyibah. Kita akan bahas pada adat dan wajhu syibah. Pada adat ya terlebih dahulu ada al-mursal atau tasbih mursal, yaitu disebutkan adatnya ini al-ilmu kan nuri fil hidayah, K ini disebutkan. Kemudian kalau muakkad ini ada tasbih dihilangkan, jadi K-nya tidak ada. Ilmu nuru fil hidayah langsung. Kemudian berdasarkan wajhu syibah ada tasbih mufassal, ini disebutkan wajhu syibahnya fis sofa. Jadi disebutkan ya di sini ya kalau lu fis sofa. Ini wajhu tasbih al-mujmal, ini tidak disebutkan wajahnya. Iya kal qamar, dia seperti bulan gitu aja. Jadi tidak disebutkan wajhu syibahnya. Baligh, ini tidak disebutkan adat dan wajhu syibahnya. Huwa syamsun, dia bagaikan matahari. Berikutnya ini adalah tabel tasbih berdasarkan adat dan wajhu syibahnya tadi. Dari tabel ini kita bisa lebih mudah memahaminya. Jadi kalau musyabbah dan musyabbah bih tadi adalah 2 unsur yang wajib ada tasbih dan wajhu syibah itu tidak harus ada. Contohnya di sini kalau yang lengkap semua bisa dikatakan adalah tasbih mursal atau tasbih mufassal. Kemudian jika tidak ada adat tasbih maka dikatakan tasbih muakkad. Jika tidak ada wajhu syibah maka tasbih mujmal. Tidak ada adat dan wajhu syibah ini tidak ada, maka dikatakan tasbih baligh. Berikutnya tasbih dilihat dari wajhu syibahnya, itu juga ada 2, tamsil dan ghairu tamsil. Jadi dari bentuk wajhu syibahnya ada tamsil, 2 ghairu tamsil. Jika tamsil itu tasbih tamsil ini wajhu syibahnya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 261 di sini disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi di sini wajhu syibahnya digambarkan dengan rangkaian keadaan beberapa hal. Ini sebutir benih yang masih dijelaskan lagi yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Ini tamsil berupa gambaran. Kalau ghairu tamsil itu sebaliknya, jadi terdiri dari satu hal aja atau mufrad ya. Contohnya tol'uha ka'annahu ru'usus syayatin, As-Saffat ayat 75. Ini mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan, jadi satu aja udah seperti kepala syaitan-syaitan. Jadi sekian anak-anak tentang tasbih hari ini, semoga bisa difahami. Nanti jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Syukron ala husni ihtimamikum. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa fil usbu'illati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hammasah.